Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini, pada pertemuan minggu ini, saya akan menjelaskan dan menyampaikan tentang beberapa contoh soal dan penjelasannya terkait tentang integral tentu, dan dimana di sini kita perlu mengetahui jadi rumus dasar integral di situ ada 1 sampai 7, dan di mana yang pertama ada integral dx yaitu sama dengan x plus y, dan integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1, dimana n itu pangkatnya, dan x n plus pangkat n plus 1 ditambah c. Kemudian dan yang ketiga di situ ada integral a x pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Kemudian yang keempat ada integral k dx jadinya kx plus c. Kemudian ada integral 1 per x dx itu jadinya ln x plus c. Dan ada integral a pangkat x dx jadinya sama dengan a pangkat x per ln a ditambah c. Dan yang terakhir integral ax dx sama dengan ya e pangkat x plus c. Jadi rumus-rumus dasar ini jangan sampai kalian lupa ya, nanti kalian ingat di sini. Oke. Kita masuk ke nomor pertama di sini, yang dimana di situ ada sebuah contoh yang dimana dari contoh ini kita punya soal dimana integral batas atasnya itu 4 dan bawahnya itu 1, 4x dx. Nah, yang kita tanya itu berapa sih integral dari 4x dx yang batas atasnya 4 dan batas bawahnya 1 di situ. Yang pertama kita masukkan ke rumus yang tadi. Rumus yang mana kita pakai? Di situ ada 4x dx, jadinya kita masuk ke rumus yang ketiga, yaitu integral x pangkat n dx jadinya a per n plus 1 kemudian x n plus 1 tambah c di situ ya. Jadi kita pakai yang ketiga ini. Oke, kita masuk yang pertama, kita masukkan ke rumusnya. Jadinya kita dapat di sini 4 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1, batas atasnya 4, batas bawahnya 1. Dan dimana 1 di sini itu bukan pangkat dari ini, pangkatnya 1 ditambah 1 ya. 4 di situ a nya, a per n plus 1 sama dengan n plus 1, atas bawah dan atasnya 4 dan 1 ya. Jadi didapat, yaitu kita masukkan jadi 4 per 1 plus 1, 4a, 1 ini n nya ditambah 1, kemudian ini x, 1 ini n ditambah 1 ya, angkatnya tambah 1 ya, angkatnya 1 tambah 1 didapat jadinya 4 per 2x plus x pangkat 2 ya. Nah, 4 per 2 x kuadrat ditambah c. Kita masukkan rumus tadi ya. Batas atasnya 4, batas bawahnya 1. Nah itu gimana? Nah, itu dibagi aja, 4 bagi 2. Kita dapat jadinya 2x pangkat 2 plus c. Nah, setelah ini sudah kita dapat sampai sini. Sudah dapat sampai sini, sudah paling kecil. Bilangan terkecil sudah nggak bisa diapain lagi. Baru kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Jadi nanti hasilnya selisih batas atas
dan selisih batas bawah yang mana kemarin itu FB min FA ya. Jadi kita masukkan di sini X-nya. Jadi 4 dan 1 kita masukkan, dimana 2 dikali 4 kuadrat dikurangi, karena batas bawah ya, dikurangi 2 dikali 1 kuadrat. Jadinya tinggal kita masukkan 2 dikali 4 kuadrat, kemudian dikurangi 2 dikali 1 kuadrat sama dengan situ 4 kali 4 jadi 16, 16 kali 2 jadinya 32. Kemudian 1 kali 1 tetap 1, 1 kali 2 tetap jadinya 2. Jadi dikurangi, dan 32 dikurangi 2 yaitu hasilnya 30 dari integral 4x dx pada atas 4 dan bawah 1 hasilnya yaitu 30. Jadi bisa dipahami ya. Dari sini, dari contoh soal ini kita dapatkan hasil yaitu sebesar 30. Ini contoh soal yang pertama. Kita masuk contoh soal yang kedua, di mana di sini ada contoh soal yaitu kita punya soal di mana itu ada akar 2x plus 1 dx sama dengan berapa, sedangkan batas atasnya 4 dan bawahnya itu 0. Oke, kita pakai rumus yang tadi sama, di mana a nya itu 2. Sebelum itu akar ini kita rubah menjadi pangkat. Jadi kalau sudah akar itu yaitu pangkat setengah ya. Jadi integral akar 2x plus 1 dx atas 4 dan bawahnya 0 sama dengan akarnya hilang berubah menjadi pangkat setengah di sini. Jadinya kita dapat 2x plus 1 pangkat setengah. Integralnya batas atas 4 dan bawahnya 0 dx. Setelah itu baru kita masukkan. Oke. Yang dimana dari itu kita dapat di sini yaitu 1 per 3 per 2 dalam kurung 2x plus 1 pangkat 3 per 2 plus t atas 4 dan bawah 0. Dari mana 3 per 2 ini? Itu didapat dari 1/2-nya ditambah 1. Jadi 1/2 ditambah 1 kita mengikuti penyebutnya yaitu 2, jadinya 2 per 2. Jadinya 1 per 2 ditambah 2 per 2 jadinya 3 per 2. 3 per 2 ya. Mesti. Nah, setelah itu di sini kita lanjutkan yaitu 1 per 3 per 2 di sini kita rubah. Jadinya kalau kita dirubah jadi tinggal kita balik aja jadinya 2 per 3. Jadi 1 ini dikali 2 per 3 jadinya tetap 2 per 3. Tinggal dibalik ya, 2 nya penyebut jadi pembilang dan 3 nya pembilang itu jadi penyebut. Itu caranya. Dan lanjutnya dalam kurung 2x plus 1 akar 2x plus 1 dari mana? Dari setengahnya yang tadi. Setengahnya itu dari setengah ini. Ini kan kalau 1 tetap 1, 2x plus 1. Nah, 1/2 nya itu dia kembali menjadi akar plus c atas 4 dan bawah 1. Setelah ini baru kita masukkan batas atasnya dan batas bawahnya, dimana 2 per 3 2 x nya yaitu ya 4 ditambah 1, kemudian akar 2 x nya itu juga 4 dikali 4 ditambah 1 dikurangi 2 per 3 2 dikali 0 ya, 2 dikali 0 di sini, 2 dikali 0 jadi batasnya 0. Oke.
Loh. Nanti saya bikin animasi. Baik, gimana tadi? Oke. Kita sampai sini kita masukkan batas atas dan bawahnya. Atasnya itu 4 ya. 4 dan bawahnya itu 0. Jadi 2/3 dalam kurung 2 dikali 0 plus 1. Kemudian akar 2 dikali 0 tambah 1. Sama aja. Sementara di sisi kiri ini 4 dan sisi kanan ini 0. Masukkan. Setelah itu kita kalikan semuanya. Kalikan lagi. Didapat berapa? Didapat 2/3 9 akar 9 dikurangi 2/3 1 akar 1. Jadi 2 dikali 4 itu 8 ditambah 1 jadi 9. Kemudian ini sama 2 kali 4 ditambah 1 jadi 9. Kemudian dikalikan 2 kali 0 dengan 0 ditambah 1 1. Kemudian 2 kali akar 2 kali 0 ya 0 itu 0 kemudian ditambah 1 ini 1. Setelah itu akar ini bisa nggak kita sederhanakan? Jadi akar 9 itu berapa? Akar 9 itu yaitu 3 ya, akar 9 3. Jadi kita dapat 2/3 9 dikali 3. 3 dari mana? Dari akar 9 dikurangi 2/3 1 akar 1. Akar 1 ya hasilnya 1 ya. Oke, setelah itu 9/3 jadi 27. Jadi 2/3 dikali 27 dikurangi 2/3 dikali 1. Dari mana? Ya ini dari 1 ke 1. Misalnya ini 1. Nah, itu kita kalikan. Jadi 27 dikali 23 kali 27 kemudian 2/3 kali 1. Didapat yaitu 27 dikali 2 yaitu hasilnya 54/3 dan dikurangi 1 dikali 2 jadinya tetap 2/3 di sini. Tinggal kita kurangi jadinya kita dapat 52/3. 54/3 dikurangi 2/3 karena sudah penyebutnya sudah sama semua ya, sudah sama-sama 3. Jadi tinggal kita kurangi. Jadi ini 52/3 kemudian kita sederhanakan jadi pecahan campuran dimana kita dapat dari 52/3 yaitu hasilnya 17/3. Jadi 52 dibagi 3 jadinya 17 sisa 1 jadinya 1/3. 17/3 itu hasilnya dari yang nomor 2 dari contoh soal integral 4x akar 2x plus 1 dx itu hasilnya. Oke, kita masuk ke yang nomor 3. Kenapa nggak diberi kalian paham satu. Oke. Kita masuk ke nomor 3 di mana kita punya di sini akar x ya. 6 akar x. Di mana batas atasnya itu 12 dan bawahnya 3. Oke, sama seperti tadi. Tidak bisa. Jadi kita langsung aja kita masuk ke kita bagi hilangkan akarnya dulu menjadi 1/2 di situ. Hilangkan akarnya menjadi pangkat 1/2. Yang dimana dari integral batas atas 12 dan bawah 3 dari 6 akar x dx yaitu kita dapat 6x pangkat 2 pangkat 1/2 pangkat 1/2 itu dari akar x nya, akarnya berubah menjadi pangkat 1/2 dx. Kemudian kita masukkan ke yang sesuai rumus yang a per n plus 1 di situ jadinya kita 6 kita dapat yang 6x 6x yaitu didapat 6/3/2 dari mana? Dari 1/2 pangkatnya yaitu kita cuma 1. Kemudian x pangkat 3/2 ditambah c batas atas 12 dan bawah 3. Setelah itu kita sederhanakan dari
dikalikan ya, dikalikan. Ini kalau mau dikalikan 6/3/2, ini kalau mau dikalikan dengan 3/2 6 ya. Jadi ketika kita balik jadinya dibalik aja, jadinya kita dapat 2/3. Jadi 6 dikali 2/3 yaitu 6 kali 2 kali 2. 6 dikali 2 yaitu 12. Kemudian ini kan jadi awalnya pembilang jadi menyebut 3. Nah, itu dibagi 3, 12 bagi 3 jadi 4. Misalnya 4x pangkat 3/2 plus c. Atas 12 dan bawah 3. Oke. Nah, itu kita pecah ini 3/2 menjadi bentuk yang bulat dan bentuk yang akar. Karena ini kan ini kan 3/2. Jadinya sisa setengah, jadi setengahnya itu menjadi akar kembali, akar x. Jadinya kita dapat 4x akar x plus c, batas atas dan bawahnya 12 dan 3. Nah, itu baru kita masukkan. Kita dapat 4 dikali x nya ini 12 atasnya, dan akar x isinya 12 dikurangi 4 dan 4 bawahnya 3, jadinya dikali 3 akar 3. Jadinya kita dapat 4 kali 12 yaitu berapa? 90. Oke. Jangan dikalikan dulu ya di sini. Oh ya, saya lupa. Di sini 12, di sini bisa kita sederhanakan. Dari mana 12 akar 12 ini? Asalnya dari mana? Asalnya dari 4 kali 3. Ya, kita pecah dulu. Jadinya 4 dikali 12 akar 4 dikali 3 di situ. Dikurangi 4 kali 3 akar 3. Nah, 4 akar 3. 4 ini bisa nggak sederhanakan? Ternyata dia bisa. Dia menjadi 2, bilangan bulat 2, bilangan rasional 2. Dapat jadinya nanti 4 dikali 12 dikali 2 akar 3 dikurangi 4 kali 3 akar 3. Nah, benar. Jadi 4 di sini dari mana akar 4 hasilnya? Ya, hasilnya itu 2. Jadi ya tadi akar 9 hasilnya 3. Akar 4 hasilnya 2. Jadi tinggal dikalikan 4 dikali 12 dikali 2 akar, kemudian akar 3. Akarnya tetap sudah bapain dikurangi 4 dikali 3 akar 3. Didapat jadi 4 dikali 12 kali 2 yaitu 96 akar 3 dikurangi pada 3 12 akar 3. Kan kita kurangi aja. 96 akar 3 dikurangi 12 akar 3 yaitu sisanya 84 akar 3. Itu hasilnya. Kita masuk ke hasil. Jadi bisa dilihat lagi berulang-ulang sampai kalian paham di sini kalau nggak paham ya. Jadi dari soal integral batas atas 12 dan bawah 3 6 akar x ds itu kita dapat 84 akar 3 di sini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal keempat. Di sini ada sama ya, caranya sama dengan yang soal kedua ya, ini sama, yaitu integral 6 atas 6 dan bawah 0 akar 4x plus 1 dx. Yang dimana kita dari akarnya ini kita ubah dulu menjadi pangkat setengah. Kita dapat jadinya 4x plus 1 pangkat 1/2 ya dx. Dari mana? Dari akarnya. Oke. Setelah itu kita rubah ke dalam rumus tadi yang 1/n plus 1 ya, 1/n+1 dimana kita dapat jadinya 1/3/2 x plus 1 pangkat 3/2. 3/2 jangan masih bingung ini dari mana, dari 1/2 ditambah 1, kemudian sama 1/2 ditambah 1 jadinya 3/2. Batas atas 6 dan batas bawah 0. Oke, setelah itu kita balik aja. Kalau kayak gitu dibalik aja, jadi ini langsung jadi pembilang dan yang 3 ini jadi penyebut, jadinya didapat 2/3. Nah, didapat 2/3 4x plus 1 3 pangkat 3/2 plus c plus atas 6 dan bawah 0. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita dalam bentuk nggak usah dalam bentuk tadi kan saya kan misah ke dalam bentuk akar, tapi bisa juga ini kalau mau dipisah di nanti setelah sudah selesai itu bisa kita masukkan dulu bisa di sini. Nah, di sini kita masukkan aja langsung ya. Jadi
2/3 4 X nya kita masukkan ini 6 plus 1 pangkat 3/2 dikurangi 2/3 dikali 4 dikali batas bawahnya 0 X nya kita masukkan ditambah 1 pangkat 3/2 kita tambahkan semuanya dikalikan tambahkan 4 kali 6 ini 24 ditambah 1 ini yaitu 25 pangkat 3/2 kemudian dikurangi 2/3 4 dikali 0 dan 0 ditambah 1 jadinya 1 pangkat 3/2 didapat 2/3 dikali 25 pangkat 3/2 dikurangi 2/3 dikali 1 pangkat 3/2. Nah setelah ini baru kita bisa berubah ke dalam bentuk akar. Nah kembalikan ke dalam akar ya. Nah, jadinya dapat 2/3 dikali 25 akar 25. Jadi bisa 3/2 ini menjadi ini satunya bilangan satunya ini kembali ke bilangan bulat caranya dan setengahnya menjadi akar 2 dikurangi 2/3 dikali 1 akar 1 sama tadi 3/2. Nah itu 2 akar 25 itu jika kita sederhanakan yaitu jadi 5 akar 25 itu jadi 5. Jadi setelah itu kita kalikan dikalikan ya, ini kan saya langsung hasil. 2/3 dikali 125 dikurangi 2/3 dikali 1 dari mana? 105 yaitu dari akar 25 yaitu 5 dikali 25 yaitu 125 ya. Kemudian 1 akar 1 yaitu tetap 1 dapat yaitu 2/3 dikali 125 dikurangi 2/3 dikali 1 tinggal kita masukkan. Jadi 125 dikali 2 itu berapa? Kemudian 1 dikali 2/3 itu berapa? Dapat itu 125 dikali 2 yaitu 250/3 dikurangi ini tetap 1 dikali 2/3 itu tetap 23. Jadinya kita dapat 248/3. Nah dari sini ini sudah selesai, cuman kita sederhanakan lagi dalam bentuk pecahan campuran. Jadi 248 bagi 3 yaitu 82 2/3 sisa 2/3 sisanya 2 jadinya 2/3. Nah jadi hasil yang kita dapat dari integral akar 4x plus 1 ds yaitu batas atasnya 6 dan atas bawahnya itu 0 yaitu hasilnya ini 82 2/3. Oke, bisa dipahami ya. Kalau saya itu kita masuk ke soal yang paling terakhir di sini. Ini sudah soalnya sederhana sih ini. Dimana kita punya soal integral batas atasnya itu 2 dan bawah 1 akar x dx itu berapa. Ingat akar tadi kembalikan atau rubah dia dulu ke dalam bentuk pangkat 1/2. Nah pangkat 1/2. Jadi integral dari 2 atas 2 dan batas bawah 1 yaitu kita dapat x pangkat 1/2 dx. Setelah itu kita masukkan ke rumus ya. Rumus dasar integral. Kita dapat jadinya 1/3/2 dari 1 plus setengah plus 1 x pangkat 3/2 plus c batas atas 2 dan bawah 1. Itu tinggal kita balik jadinya 2/3 x pangkat 3/2 ditambah c batas atas dan bawahnya itu 2 dan 1. Setelah itu tinggal kita masukkan bisa langsung kita masukkan bisa. Itu kita dapat jadinya yang kita s nya 2 ini 2 dan kita masukkan 2 dan 1 itu 2/3 x nya 2 pangkat 3/2 dikurangi 2/3 x nya itu 1 pangkat 3/2. Kemudian setelah itu kita pecah jadi dalam bentuk akar. Kita dapat 2/3 dikali 2 bentuk bulatnya dan atau bentuk rasionalnya itu 2 akar 2 2 akar 2
itu dari 2 pangkat 3/2 dikurangi 2/3 sama ya 1/1. Nah, itu kita kalikan aja. Jadi kita kalikan 2 dikali 2 itu 4 4/3 ya. Jadi 2 kali 2 4/3. Oke, nah di sini ada kesalahan. 2 kali 2 bisa 6 gimana ya. Kemudian ini jadinya 1 ya, tetap ya 1. Jadi itu tetap 2/3. Oke, di sini saya ada kesalahan. Oke, nah jadinya kita dapat 4/3 4/3 akar 2 dikurangi 2/3. Nah, kita dapat yaitu 2/3 itu hasilnya. Oke, jadi dari sini terakhir ini kita dapat yaitu 2/3 kali 2 akar 2 dikurangi 2/3 dikali 1 akar 1, yaitu kita tinggal kita kalikan, yaitu 2 dikali 2 itu 4/3 akar 2, misalnya akar 2 ya. Ini akar 2, setelah itu dikurangi 2/3 soalnya 1 akar 1 yaitu 1 didapat, jadi 4/3 dikurangi 2/3 yaitu 2/3 akar 2. Hasilnya kita dapat 2/3 akar 2 dari permasalahan dari soal integral akar x dx batas atas 2 dan batas bawah 1. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dapat saya jelaskan. Jadi yang belum paham bisa diulang lagi videonya, dilihat lagi gimana prosesnya, bagaimana dia berubah dalam bentuk akar, berubah dalam bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Kemudian jangan lupa kalian diingat itu rumus-rumus atau rumus-rumus dasar integral. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.